laki-laki ini semua tidak berani ya. Hanya perempuan yang berani di kelas ini ya. Iya. Nah, baik. Oke. Helmisha Putri Daily, ada Bu. Immanuel Daily, ada Bu. Email Cesa Atalia Marubu, ada Bu. Kelvin Nia, ada Bu. Krisdayanti Lodian Dulu, ada Bu. Leoni Fatirama Daily, ada Bu. Magdalena Hulu, ada Bu. Marina Gule, Nathanael Daily, Priska Meitalenta Daily, Paulus Pikiran Jaya, Rebecca Ardila Daily, Sadarman Hia. Baik, terima kasih. Perhatikan anak-anak ibu sekarang kerajinannya sudah bertambah. Jadi ini bentuk disiplin kalian untuk belajar di sekolah, tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi kedisiplinan kalian karena ini juga merupakan penilaian. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka hari ini Ibu akan membagikan angket. Tahu angket apa? Tahu angket apa? Apa angket? Apa itu angket? Tidak tahu ya? Tidak. Karena kalian tidak tahu, maka Ibu menjelaskan sama kalian apa itu angket. Nah baik, pada pembelajaran hari ini Ibu akan membagikan angket. Angket ini untuk mengetahui seberapa jauh kalian tertarik pada pelajaran IPA. Kalian tertarik dengan pelajaran IPA? Tertarik. Benar, tertarik? Benar. Kalau benar, maka di sini Ibu ada angket, kalian isi. Angket ini nanti kalian tulis nama, kelas sudah Ibu tulis, nama sekolah tidak perlu lagi, karena Ibu sudah cantumkan. Nama kalian ditulis dan jangan kalian beranggapan nanti kalau salah nanti saya isi angket ini, maka saya dihukum oleh Ibu guru. Ya, tidak ada hukuman, Nuk ya. Dengar, ini tidak ada hukuman ya, Nak ya. Kalian mengisi sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Sudah dengar? Sudah. Baik, ini angketnya. Perhatikan dan baca baik-baik. Kalau ada nanti yang ditanya, tanya dulu sama Ibu. Waktunya 5 menit. Tulis nama. Jangan lupa tulis namanya ya. Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan sama Ibu. Jangan tanyakan sama kawanmu, tapi sama Ibu. Karena temanmu tidak bisa menjawab pertanyaanmu, yang bisa menjawab pertanyaanmu hanya Ibu. Jangan lupa tulis nama.
Sudah. Ada petunjuknya, dibaca sebelum mengisi. Contohnya, saya kasih contoh ya. Saya tertarik dengan pelajaran IPA. Kalau tertarik, maka kasih selalu. Checklist di sini, di S. Kalau kurang, maka kasih di paling akhir. Di kolom terakhir tidak kena. Isi sesuai dengan hati nurani kalian. Ini tidak ada paksaan dan ini tidak ada hukuman. Jangan beranggapan nanti kalau saya salah mengisi angket ini, maka nanti di akhir pembelajaran ibu akan menghukum saya. Bisa diisi? Bisa. Ada yang kurang dimengerti? Tidak. Baik, lanjutkan ya. Waktunya 5 menit. Jangan lupa tulis nama. Ada kesulitan nak? Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Ya, oke. Kalau tidak ada kesulitan, berarti cepat menyelesaikannya. Sebelum menjawab, dibaca dulu ya. Jangan hanya asal di checklist, tapi belum dibaca.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada yang bunyi setelah hitungan ke-7, hukumannya bernyanyi di depan. Baik. Kalau ibu bilang nanti tepuk 337, maka mulai menepuk 337. Sudah siap? Sudah. Baik. Tepuk 337 mulai. Pinter. Kalian memang pinter ya. Tidak ada yang salah. Berarti kalian tidak mau bernyanyi di depannya. Baik. Sepertinya semangat kalian sekarang sudah kembali normal lagi. Iya ya? Jangan tegang. Ini seperti belajar biasa. Baik. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar dan tentunya ibu akan mengaitkan materi kita pada pelajaran kita sebelumnya. Seperti biasa, apakah kalian sudah pernah belajar di kelas 7 mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Sudah. Di kelas berapa? 7. Ada yang masih tahu pengertian pertumbuhan? Oke, Helmisa. Pertumbuhan adalah progres kenaikan volume yang bersifat irreversibel, tidak dapat balik terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel pada proses pertumbuhan. Biasanya disertai dengan perubahan bentuk. Betul sekali. Berikan aplaus untuk teman kamu Helmisa. Yang kedua, apa itu perkembangan? Ada yang tahu definisi perkembangan? Oke, email. Silakan email. Perkembangan adalah diferensiasi atau spesialisasi sel atau bagian-bagian tumbuhan untuk melakukan fungsi khusus atau menjadi dewasa. Betul sekali. Berikan aplaus Baik, anak-anak ibu, mengenai materi kita pada kelas 7, kalian harus tetap mengingat dan belajar karena materi itu tidak pernah lepas dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sudah dengar? Sudah. Untuk anak-anak ibu semua juga, kalian harus belajar lagi di rumah, harus giat lagi belajar seperti teman kamu Helmisa dengan email. Mereka tetap belajar walaupun materi-materi sebelumnya di kelas 7, tapi mereka tetap mengingatnya kembali. Baik. Hari ini kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran kita mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Sudah pernah dengar istilah struktur dan fungsi tumbuhan? Sudah ya. Karena sudah, maka kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Baik, sebagai kompetensi dasar kita pada materi pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Itulah kompetensi dasar pada mata pelajaran kita pada hari ini. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi. Nah, itulah kompetensi dasar kita. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, baca 1, 2, 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan organ pada tumbuhan. Kedua, Peserta didik mampu
masalah tersebut itu nanti yang akan ada di RKPD. Ada 4 sintaks atau langkah-langkah dalam model pembelajaran ini. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti. Yang ketiga, membimbing peserta didik melakukan penyelidikan dalam bentuk kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok. Dan terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu adalah sintaks atau langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik. Sebelum kita masuk pada gambar ini di atas, maka Ibu minta kalian fokus untuk belajar pada hari ini, karena pembelajaran kita hari ini ada penilaiannya. Penilaian seperti apa? Mulai dari penilaian sikap, mulai dari penilaian pengamatan, sampai nanti penilaian kalian pada proses yang akan dibagikan. Jadi Ibu minta kalian fokus, karena pada akhir nanti ada kuis yang akan Ibu kasih. Jadi siapa yang cepat, dia akan jawab pertanyaan itu. Jadi kuncinya dari awal kalian harus fokus supaya kalian bisa tahu. Baik, selanjutnya di atas ini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa di atas? Gambar tumbuhan, betul. Apa yang kalian ketahui lagi dari gambar ini di atas? Apa? Akar. Apalagi apa yang ada di akar? Cacing. Ada cacingnya, apa lagi? Air. Betul, ada airnya. Apa lagi? Tanah. Nah, apa lagi yang kalian ketahui dari tumbuhan ini di atas? Apa? Ada batang, terus? Daun. Ini yang bulat-bulat ini apa ini? Matahari. Gak pernah lihat matahari? Di luar ada matahari? Oh. Selanjutnya, ini juga ada gambar kedua. Ini gambar apa? Bunga itu tumbuhan juga atau apa? Iya. Baik. Apa perbedaan gambar ini, gambar yang kedua ini dengan gambar yang pertama? Apa? Ayo. Oh, besar suaranya apa nak? Gambar yang satu tertanam di dalam tanah. Kalau yang kedua? Dalam air. Oke. Kenapa? Apakah tumbuhan ini bisa hidup walaupun tidak ditanam dalam tanah? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kenapa bisa? Karena Karena ada akar. Betul. Terus apa lagi perbedaannya? Apa lagi perbedaannya?
daun. Betul. Ada akar, ada batang, dan ada daun. Dua lagi. Apa lagi yang tahu? Bunga, buah, dan biji. Organ pada tumbuhan itu ada 5 pada umumnya. Ada akar, batang, daun, bunga, buah. Di dalam buah, apa yang ada di dalam buah? Biji. Nah, untuk pertemuan hari ini kita fokus pada ketiga organ tumbuhan ini, akar, batang, dan daun. Lanjut. Di sini ada fungsi tumbuhan. Katanya di sini berfungsi untuk menambahkan pupuk tumbuhan pada tanah dan menyerap air dan mineral. Apa organ tumbuhan itu? Apa? Besar suaranya? Betul sekali, akar. Ini fungsinya menambahkan pupuk tumbuhan pada tanah dan menyerap air dan mineral. Fungsi dari akar. Itulah fungsi akar pada tumbuhan. Fungsi akar pada tumbuhan itu menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah dan menyerap air dan mineral. Nah, seperti yang kalian lihat tadi di gambar, bahwa akar itu menyerap air dari dalam tanah, menyerap garam-garam mineral untuk diangkut ke batang menuju ke daun. Itulah akar. Selanjutnya, ini apa? Ini akar ya? Akar apa? Ini akar apa? Bunga. Di sebelahnya? Daun. Itu adalah jenis akar. Jangan berpikiran bahwa akar itu hanya satu. Akar itu ada 2. Ada akar tunggang dan ada akar serabut yang dimiliki oleh semua tanaman. Selanjutnya, ini gambar apa? Singkong. Sudah pernah makan singkong? Sudah. Siapa yang belum pernah makan singkong? Sudah pernah makan singkong? Sudah. Gimana rasanya, enak ya? Enak. Nah, bisa diolah jadi apa? Kerupuk. Apa lagi? Kue. Kue apa? Kue gado-gado, betul. Gado-gado. Apa lagi kue? Apa lagi? Kue talam, kue mangkok. Kalau sudah diolah rasanya enak. Nah, ini anaknya lagi memperhatikan batang singkong. Nah, kelihatannya senang sekali melihat batang singkong ya. Nah, ini adalah contoh tanaman yang mengalami modifikasi pada akar. Tahu modifikasi itu apa? Modifikasi itu adalah perubahan bentuk dari akar bisa berubah menjadi singkong. Singkong ini awalnya dari akar, berubah dia menjadi singkong. Itulah yang kalian makan. Singkong yang kamu makan itu setiap hari. Di depan ini ada singkong. Nah, ini dia singkongnya. Waduh, batangnya besar-besar. Ini apa? Singkong. Ada isinya? Ada. Sudah pernah makan singkong? Sudah. Setelah pembelajaran ini nanti rame-rame kita bikin kue ya. Boleh. Mau? Mau. Ini adalah gambar singkong. Bukan hanya singkongnya aja yang dimakan. Daunnya juga bisa jadi sayur. Sudah pernah makan sayur daun singkong? Sudah. Enak rasanya? Enak. Baik, jangan tanya lagi singkong itu seperti apa, Bu. Jadi, ini adalah contoh modifikasi akar. Selanjutnya, contoh tumbuhan modifikasi akar. Ini gambar apa? Wortel. Sudah pernah makan wortel? Sudah. Sudah pernah lihat wortel? Sudah.
dia fungsi batang. Selanjutnya, nah ini dia contoh batang tanaman. Lihat, batangnya besar, di bawahnya juga ada akarnya. Sudah lihat akarnya? Sudah. Ini ada batangnya. Nah, batang ini yang berfungsi untuk menyokong sebagai penegak pada tumbuhan. Seandainya batang ini tidak ada, di mana tempat melekatnya daun? Tentu tidak ada, kan? Nah, selanjutnya, fungsi batang juga sebagai jalan pengangkutan mineral dari akar menuju daun. Maksudnya, air yang sudah diserap oleh akar diangkut oleh batang. Dari akar diangkut oleh batang dan diedarkan ke daun. Selanjutnya, ini dia. Ini nomor apa? Sudah pernah makan kentang? Sudah. Siapa yang belum pernah makan kentang? Sudah pernah semua makan kentang? Sudah. Ini gambar apa ini? Gimana rasanya tepung? Enak sekali. Sudah pernah makan tepung? Sudah. Ini gambar apa? Jahe. Jahe. Di sini juga ibu punya jahe. Perhatikan di gambar jahe ini. Apa yang ada di jahe ini? Akarnya, apa lagi? Apa lagi? Buah. Ada isinya. Ini namanya rizoma atau rimpang. Terus ada batangnya tidak? Ada juga daun. Ini adalah gambar jahe. Sudah pernah pegang jahe? Sudah. Pernah lihat langsung jahenya? Sudah. Pintar, kalian ini memang pintar-pintar ya? Iya. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang mengalami modifikasi pada batang. Ya, ada kentang, ada jahe, dan ada tebu. Nah, ini adalah ketiga macam tumbuhan ini yang merupakan modifikasi dari batang atau perubahan bentuk dari batang. Jahe itu ada isinya dari batang, modifikasi dari batang. Ya. Selanjutnya, apa lagi selanjutnya ya? Ada daun. Kalau ada akar dan batang, harus ada daun. Apa fungsi daun? Ada yang tahu fungsi daun apa? Ada yang tahu fungsi daun? Tidak ada. Sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Bukan hanya manusia yang bernafas, tumbuhan juga bernafas. Namanya makhluk hidup bernafas. Di kelas 7 masih ingat ciri-ciri makhluk hidup apa? Siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? 1. Bernafas. Kalau dia tidak bernafas, itu bukan makhluk hidup. Itu Anda mati. Apakah batu bernafas? Tidak. Yang tergolong makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah kalian pernah lihat manusia hidup tidak bernafas? Tidak. Manusia itu tidak bernafas, dia sudah mati. Begitu juga dengan tumbuhan. Daun ini berfungsi sebagai alat pernapasan. Pada daun itu ada yang namanya stomata atau mulut daun. Stomata itu yang berfungsi untuk atau sebagai alat pernapasan. Nah, ini dia gambar tumbuhan yang melakukan pernapasan pada tumbuhan. Ini bunga apa? Matahari. Sudah pernah lihat bunga matahari? Sudah. Seperti ini loh.
pemasakan makanannya itu adalah cahaya matahari. Jadi diingat, tumbuhan itu melakukan proses pemasakan makanan. Bukan hanya manusia yang memasak makanan, tapi tumbuhan juga memasak makanan. Melalui apa? Matahari. Jadi kalau lagi ada matahari, tumbuhan lagi memasak makanan. Ya, dari air yang diserap oleh akar, semua garam-garam mineral yang diserap oleh akar, semua zat-zat hara yang diserap oleh akar dari dalam tanah diambil oleh batang. Nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ada jaringan-jaringannya nanti, ada kloem dan xilem yang akan mengangkut ini semua untuk dibawa ke daun. Nah, makanya tumbuhan ini bisa hidup karena ada akar. Kalau tidak ada akar, otomatis tumbuhan ini tidak bisa hidup. Seperti halnya tanaman ini di depan. Tanaman ini sudah layu, ya kan? Iya. Karena kenapa? Sudah dicabut dari dalam tanah. Otomatis dari mana dia ambil makanannya, ya kan? Iya. Makanya dia tidak segar lagi. Seperti halnya dengan jahe. Jahe ini sudah tidak segar lagi karena sudah dicabut dari dalam tanah. Tapi kalau kita menanam kembali, maka jahe ini bisa segar karena ada makanannya dari dalam tanah. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, ini dia macam-macam daun. Tipe tulang daun ada 4 macam. Akrilit, baca. Mirip misalnya pada daun baru. 2. Menjadi misalnya pada daun pepaya. 3. Melengkung misalnya pada daun baru. 4. Berjajar misalnya pada daun kayu. Betul. Tipe tulang daun itu ada 4 macam, yaitu menirip, apalagi? Menjadi, melengkung, dan sejajar. Contoh daunnya ini di atas. Melengkung, sudah pernah lihat daun seperti ini? Sudah. Melengkung, bulat. Ini mencari. Ini contohnya. Seperti daun ubi. Ini namanya mencari. Seperti jari tangan. Nah, ini namanya mencari. Apalagi ini sejajar. Sudah pernah lihat daun jagung? Sudah. Dan ini adalah menyirik. Di depan sekolah kita ada contoh daun seperti menyirik. Ada bunganya itu di depan. Jadi jangan pikir bahwa daun itu hanya satu macam saja tulang daunnya. Ini di atas ada 4. Ada melengkung, ada menjari, ada sejajar, dan ada menyirik. Terima kasih. Gimana senyumnya, lebar ya? Iya. Seperti senyum anak-anak ibu hari ini. Lebar senyumnya karena semangat. Bagaimana, masih semangat? Masih. Baik, setelah ibu menjelaskan materi, maka ada pertanyaan? Oke, silakan. Kenapa akar pada tumbuhan selalu ke bawah? Pertanyaan pemandu bagus sekali. Kenapa akar pada tumbuhan selalu tumbuhnya ke bawah? Kenapa bukan ke atas, ya kan? Iya. Logikanya seperti ini. Kenapa akar itu tidak tumbuh ke atas? Tidak menjulang tinggi ke langit-langit itu. Kenapa harus ke bawah dia? Ada yang bisa jawab? Kenapa akar itu tumbuhnya ke bawah? Kenapa bukan di atas? Seperti penjelasan itu tadi di akar. Ada yang bisa? Kaitkan dengan fungsi akar. Karena akar itu fungsinya untuk menyerap air. Makanya tumbuhnya selalu ke bawah. Kalau ke atas, apa yang dia serap ke atas? Tidak ada. Makanya selalu tumbuh ke bawah, menuju pusat bumi. Karena di dalam tanah itu ada garam-garam mineralnya, ada zat-zat haranya, ada airnya. Makanya dia selalu tumbuh ke bawah. Digunakan untuk pertumbuhan tanah. Ada lagi? Ya, oke. Apa contoh tumbuhan
memiliki akar serabu. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabu. Bagus sekali pertanyaannya. Ibu tadi belum menjelaskan, sengaja Ibu tidak jelaskan biar kalian bertanya, menemukan apa itu masalah yang ada di akar. Ada yang bisa jawab? Ya, oke. Rizka. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabu itu pisang, kelapa, dan padi. Betul. Pisang, kelapa, dan padi. Berikan aplaus untuk teman Rizka. Pada tumbuhan itu tadi ada dua jenis akar, ada akar serabu dan ada akar tunggal. Teman tadi menanyakan, Bu, apa contoh tumbuhan yang memiliki akar serabu? Sudah dijawab oleh Priska. Yang pertama ada kelapa. Sudah pernah lihat akar kelapa? Sudah. Akarnya kemana-mana, ya kan? Iya. Mengganggu teman yang lain untuk hidup. Apalagi akar? Pisang. Apalagi akar? Padi. Sudah pernah lihat akar padi? Sudah. Akarnya banyak. Ya, kalau akar tunggang itu sudah dilihat tadi? Sudah. Akar tunggang itu membesar dia. Kalau akar serabu banyak. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Bisa dimengerti? Bisa. Sejauh ini bisa dimengerti materi kita? Bisa. Baik, karena bisa, maka selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok belajar. Kemarin Ibu sudah membagikan kelompok. Masih ingat kelompoknya masing-masing? Masih. Baik, tanpa Ibu sebut lagi nama-nama kelompoknya, maka kalian bisa tahu sendiri mana kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Jangan ribut, ditertibkan. Gimana? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Masih belum, sepertinya kelompok 4 masih mengatur tempat. Gimana, sudah siap? Sudah. Sekali lagi, sudah siap? Sudah. Baik. Ibu sudah membagikan kelompok. Tujuan Ibu membagikan kelompok ini adalah kita akan melakukan pengamatan. Pengamatan pada apa? Pada tumbuhan, betul. Kita akan melakukan pengamatan pada tumbuhan. Baik. Di sini Ibu ada LKPD. Di sini ada LKPD. Di dalam LKPD ini nanti ada petunjuk-petunjuk pengerjaan dan ada langkah-langkah pengerjaan yang akan kalian lakukan untuk mengamati tumbuhan. Jadi sebelum mengerjakan dibaca dulu LKPD-nya, dibaca dulu petunjuknya. Apa petunjuk yang ada di LKPD itu yang akan kamu kerjakan. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, sekarang Ibu bagi LKPD-nya. Kelompok 4 ini ya. Iya. LKPD dan ini bahan ajar. Kelompok 3 ini LKPD-mu dan ini bahan ajar. Silakan. Kelompok 2 ini LKPD-mu dan ini adalah bahan ajarmu. Dan kelompok terakhir yang keempat ini LKPD-nya dan ini ajar. Sebelum kalian mengerjakan, di sini ada beberapa tanaman yang sudah
tanaman singkong, dan ada tanaman jahe. Dan juga ada beberapa tanaman yang akan kalian amati melalui gambar. Jadi setiap kelompok 1 ambil tanaman di depan. Kelompok 1 ambil tanaman di depan. Ini gambarmu dan ambil singkongmu 1. Ini bukan dimakan singkongnya ya. Bukan untuk dimakan tapi untuk diamati. Nomor 2, ambil tanamanmu. Jadi ambil jahenya. Ambil 1 jahenya. Bagi-bagi singkongnya, jangan makan sendiri. Oke. Ini. Silakan kalian taruh di atas meja, tidak masalah. Untuk namanya saja pengamatan, tidak apa-apa. Nanti dibersihkan kembali ya. Kelompok 3, ambil singkong dan jahemu dan juga gambarmu. Bagi-bagi singkongnya. Setelah ini nanti kita masak singkong ya. Iya. Oke. Kelompok terakhir. Ambil singkongmu. Jangan dimakan jahenya pedas ya. Kelompok terakhir itu jahemu. Memiliki singkong yang isinya kecil-kecil, tidak apa-apa. Sudah diambil jahenya? Sudah. Baik, perhatikan dulu, Ibu akan menjelaskan LKPD-nya untuk pengerjaannya seperti apa. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kalian tulis nama kelompoknya. Sudah dilihat nama kelompoknya? Sudah. Ya. Di sini ada judul. Judulnya adalah pengamatan tanaman. Ada petunjuk belajarnya. Dibaca petunjuk belajarnya ya. Amati gambar tanaman yang dibagikan bersama teman kelompokmu. Kumpulkan informasi, maksudnya kumpulkan hasil pengamatanmu itu di kolom nanti LKPD yang sudah tersedia. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi, ada singkong, kaktus, kangkung, dan kunyit. Di sini ada pertanyaan nanti ya. Jawab itu berdasarkan pengamatan kalian, apa persamaan pada keempat tumbuhan di atas? Berdasarkan pengamatanmu, apa perbedaan pada keempat tumbuhan tersebut? Nah, ini adalah tabelnya. Sudah dilihat tabelnya, lihat LKPD-mu, sudah dilihat? Sudah. Di kegiatan 1, baca kegiatan 1. Di kegiatan 1 itu bersama kelompokmu amati ciri-ciri organ penyusun, amati dan deskripsikan ciri-ciri umum dari akar, batang, dan daun pada tanaman kangkung. Berarti di kegiatan 1 itu yang kalian amati itu hanya kangkung. Tadi sudah Ibu bagikan ke gambarnya. Nah, hasil pengamatanmu itu cantumkan di dalam tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Sudah dilihat tabelnya? Sudah. Kegiatan 2. Lihat LKPD-mu, kegiatan 2. Bersama kelompokmu amati ciri-ciri organ penyusun tanaman jahe, wortel, dan kaktus. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. Di bawah tabel pengamatan kegiatan 1 ada tabel pengamatan kegiatan 2. Sudah dilihat? Sudah. Baik. Silakan dikerjakan. Untuk mengerjakan LKPD ini, silakan kalian cari informasi atau dari sumber-sumber lain, dari buku siswa, dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, juga bisa dari internet. Silakan kalian kumpulkan, salah benar tidak apa-apa. Silakan kalian amati, mulai dari akarnya, mulai dari batangnya, sampai ke daunnya seperti apa.
Ada penghulunya. Apalagi yang ada di singkong itu? Betul, ada anggarnya, ada batangnya. Pada jahe juga ada. Setelah ini nanti kita masak singkong. Campur jahe. Roti apa enaknya ya? Kalau dicampur jahe. Bukan asam, pedas. Bayam atau kangkung. Jadi kita hanya punya apa? Bayam, bukan kangkung. Ini kita satu kangkung. Gimana? Kelompok 4? Bisa? Bisa ya? Semua kelompok harus aktif, jangan hanya satu orang. Satu orang yang mengamati singkong, satu orang yang mengamati jahe. Bagi tugas. Ada yang menulis, ada yang membaca, biar ente pekerjaannya. Bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan? Tidak? Bisa dimengerti? Bisa dijawab yang KPD-nya? Oke, baik. Jahe itu obat loh. Baunya memang menyengat, tapi khasiatnya itu obat. Bagi-bagi kelompok. Kenapa kelompok 4? Sepertinya kurang semangat kelompok 4 ini. Apa yang terjadi di kelompok 4? Kenapa lain sekali seperti tanamannya lain juga? Iya, kelompok 2 semangatnya luar biasa karena tanamannya juga segar. Semangat berkobar-kobar. Kenapa dikupas jangan dimakan dulu sebelum siap pengamatannya. Ya, bisa dimakan nanti sebelah sekali. Bakar-bakar singkong kita di belakang. Buka juga bukunya, ada di buku siswa, kalian cari sumber-sumbernya, jangan hanya berpatokan di bahan ajar yang sudah ibu kasih. Bisa juga dibaca di buku siswa. Waktunya ibu kasih 20 menit. 20 menit ya. Berarti nanti di jarum panjangnya di angka 2 semua sudah harus siap ya. Makanya bagi tugas. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Ada yang mengamati singkong, kangkung, jahe, dan lain sebagainya. Biar enteng pekerjaan kita. Kenapa kelompok 1? Ada kesulitan? Tanya saja sama ibu, kenapa? Berdasarkan dari baca kegiatan satunya apa, baca kegiatan keduanya. Sudah siap di kegiatan 1. Berarti masuk di kegiatan 2. Apa yang diamati di kegiatan 2? Baca ada petunjuknya di LKPD. Kelompok 1 sudah siap kegiatan 1. Kalian bagaimana?
dari pengamatannya. Sudah pernah lihat tanaman kaktus? Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Nanti kayaknya ya. Siapa yang cepat, itu dia juara. Iya ya? Iya. Tapi nanti yang tidak cepat disuruh bernyanyi. Ayo kelompok 4, jangan dikalahkan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Cepat. Semangat ya. Ada kesulitan? Tidak. Oke. Karena tidak ada, berarti Ibu yakin kalian bisa menjawab yang ada di dalam LKPD. Bisa memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD-nya. Ya, sepertinya tanaman dari kelompok 1 juga sudah mulai tumbuh. Tidak mau kalah dengan kelompok 2. Iya, banyak sekali sayangnya. Ya, mati baik-baik gambarnya, jangan hanya salah-salah pengamatannya. Yang mati mulai dari akarnya, dari batangnya, daunnya seperti apa, perbedaannya bagaimana. Hasil dari pengamatan itu cantumkan di dalam LKPD. Jangan salah ya, kegiatan 1 dengan kegiatan 2 itu berbeda. Singkongnya juga ditulis ya, karena ada singkongnya. Kelompok 4, singkongnya juga dimuat ya, di kegiatan 2 ya. Setelah ini nanti setiap kelompok menanam jahenya masing-masing ya. Kelompok 1 sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 tinggal 10 menit lagi ya. 10 menit lagi waktunya. Cepat.
Kita perhatikan ya, jangan sampai ada yang belum ditulis. Kalau ibu sudah kasih gambar, berarti itu harus diamati. Kalau ibu sudah kasih gambar, berarti diamati. Bagaimana kertas sudah diamati? Sudah. Ditulis? Sudah. Dan seperti kelompok 1. Cepat selesai, tapi belum siap diamati. Gimana kelompok 3? Sudah ditulis? Sudah. Dan diruk saja ini ke sana. Ya, Bu. Nah, ini akan apa ini yang ada di sana? Akan tugas kan? Iya. Tapi ada serabut-serabutnya. Iya. Nah, nanti kalau kalian tampil di depan atau tampil untuk mempresentasikan, tunjukkan gambar yang kamu sebutkan. Misalnya kartu, ini adalah gambar kartu. Oke? Nah, singkong. Nah, ini gambar singkong. Ini dari akar, seperti itu ya. Tinggal 2 menit lagi. Gimana? Kelompok? Gimana? 1, 2, 3, 4. Sudah siap? Sudah. Baik, karena sudah siap, maka sekarang waktunya presentasi. Setiap kelompok menunjuk satu perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan. Yang pertama, cara presentasinya seperti ini ya. Baca kegiatan 1. Kegiatan 1 yang kami amati adalah kartu. Tunjukkan gambarnya. Ini gambar kartu. Nah, bla 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 bla. Akar, batang, daun, dan fungsinya. Satu orang menunjukkan tidak apa-apa. Satu orang yang membaca juga ya. Begitu juga di kegiatan 2. Nah, kegiatan 2, gambar yang kami amati ada wortel, ada singkong, dan lain sebagainya. Seperti ini karakteristiknya. Bisa? Bisa! Sudah siap? Sudah! Baik, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 mengamati. Kalau ada yang kurang mengerti dari hasil presentasinya nanti silakan ditanyakan. Baik, kelompok 1 tampil. Kegiatan 1. Kangkung. Ini gambar kangkungnya. Akar batang daun. Fungsi. Akar berfungsi menyerap air dan mineral. Buah batang berfungsi untuk menyambung bagian tumbuhan. 3 daun berfungsi untuk mengangkut gas. Contoh. Dengarkan, halo. Kegiatan 2. Wortel. Akar batang daun. Ini gambar wortel. Batang bulat tidak berkayu. Daunnya menjamu mirip. Kaktus. Ini gambarnya. Akar batang daun. Batangnya melingkar. Daun
memiliki daun yang berduri. Kentang, akar batang daun menurun. Ini gambarnya teman-teman. Batang-batang bernama. Daun bentuk oval dengan ujung daun meruncing dan tulang daun menyirik. Oke, kelompok 2, 3, dan 4 silakan diamati teman-teman. Jangan saut-sautinnya, tenang ya. Tolong saling menghargai temannya. Ini gambarnya teman-teman bentuknya. Akar batang daun. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan agar tetap tegak, dan daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesa. Sudah? Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2 silakan. Kelompok 1, kelompok 3, halo. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Dengarkan temanmu, jangan ada yang menyahut-nyahutin kawannya. Kita dengarkan, ini supaya kita saling menghargai. Oke, silakan. Kegiatan 1. Nama tumbuhan yang diamankan kangkung. Akar batang daun. Mana teman? Setiap tumbuhan yang dipresentasikan itu disampaikan gambar. Ulang sekali lagi. Kegiatan 1. Nama tumbuhan yang diamati kangkung. Organ akar batang daun. Organ akar batang daun. Fungsi akar berfungsi menyerap air dan mineral. Fungsi batang berfungsi untuk menyokong bagian akar. Fungsi daun berfungsi untuk mengalirkan gas CO2. Nama tumbuhan yang diamati ya. Organ 1. Akar batang daun. Fungsi akar berfungsi untuk menyimpan dan menyerap zat hara dan makanan. Fungsi batang berfungsi untuk menopang tumbuh tanaman. Fungsi daun berfungsi sebagai alat fotosintesis. Organ akar batang daun. Akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi dan sebagai alat pembiakan. 2. Batang berfungsi sebagai media perpindahan zat hara dan air dari akar ke daun. 3. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kegiatan 2. Kentang. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Batang berfungsi untuk sebagai jalur pengangkatan unsur. Air diperoleh melalui akar menuju daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat pengolahan makanan melalui proses fotosintesis. Kegiatan 2. Jahe. Akar berbentuk gerimpang dengan daging akar berwarna kuning dan kemerahan. Batang merupakan daging semu. Daun mengirit. Singkong. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari daun kami. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan agar tetap tegak. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Bayam. Akar kuning. Batang tegak banyak mengandung air dan daun bertangkai dengan daun bulat-bulat berwarna hijau dan merah. Sudah siap kelompok 2? Berikan aplaus untuk kelompok 2.
Tumbuhan pertama, 1. Singkong. Singkongnya Organ tumbuhannya, 1 akar, 2 batang, 3 daun. Singkong berfungsi. Akarnya juga berfungsi. 1. Akar berfungsi untuk menyerap dan zat hara dari dalam tanah. 2. Batang. Fungsi batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan agar tetap tegar. Dan ketiga, daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, kangkung. Organnya, akar, batang, daun. Akar berfungsi menyerap air dan mineral. Kedua, batang. Batang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan. Ketiga, daun. Daun berfungsi untuk mengangkut gas CO2. Tumbuhan yang ketiga, bayam. Organ tumbuhan, 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 tangkai. 1. Fungsi akar berfungsi untuk menyerap air. 2. Fungsi batang berfungsi untuk mentransformasikan zat-zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ketiga, daun. Daun berfungsi untuk dapat memasak zat yang diserap oleh akar sebagai menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, tangkai. Tangkai berfungsi untuk menghubungkan tangkai dengan batang. Kegiatan 2. Tumbuhan. Yang pertama, singkong. Akar, termasuk umbi akar, memiliki akar serabut. Batang, batangnya berluas-luas. Dan daunnya, daun tunggang, daun dan daun menjadi. Kedua, tanaman jahe. Tanaman jahe, akarnya berempang dengan daging akar berwarna kuning dan kemerahkan. Batangnya merupakan batang semu dan daunnya menyirik. Dan yang ketiga, tanaman kangkung. Akarnya tunggal dan batangnya mengandung air, berbentuk bulat dan berjalan dan tegar. Daunnya memiliki daun yang panjang dengan ujung daun meruncing. Dan tanaman yang keempat adalah bayam. Akarnya adalah akar tunggal, batangnya batang tegak, banyak mengandung air, dan daunnya daun bertangkai berbentuk bulat telur warna hijau dan merah. Inilah hasil diskusi kami dan kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, kelompok yang kita tunggu-tunggu adalah kelompok keempat. Silakan kelompok 4. Hasil diskusi kami pada kegiatan 1 yaitu kangkung. Iya teman-teman. Organ 1 akar, batang, dan daun. Akar berfungsi menyerap air dan mineral. 2 batang. Batang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan. 3 daun. Daun berfungsi untuk mengangkut gas CO2. Pada kegiatan 2 yaitu jahe. Akar jahe yaitu tunggal. Batang merupakan batang semu, daun menyirip. Dan kedua, wortel. Akar wortel yaitu sistem perakaran yang memiliki tunggal dan serabut. Batang bulat tidak berkayu, daun majemuk menyirip. 3 singkong. Lanjut. Akar singkong termasuk umbi akar memiliki akar serabut, batang berluas-luas dan daun tunggal tulang daun menjadi. Sudah siap? Sudah kelompok 4? Sudah. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 4. Baik, sepertinya kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah bisa melakukan pengamatan
semua sudah aktif? Aktif semua dalam melakukan pengamatannya. Dan yang kedua, kalau ada temanmu yang lagi presentasi jangan disahut-sahutin ya. Ya Bu. Dan yang terpenting itu adalah harus berani, seperti yang dilakukan oleh teman. Baik, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Karena tidak ada pertanyaan, maka sebagai kesimpulan dari beberapa tanaman yang sudah kalian amati, pada umumnya tumbuhan itu memiliki akar, batang, dan daun. Apakah ada tumbuhan yang tidak memiliki daun? Tidak. Ada tumbuhan yang tidak memiliki batang? Tidak. Semua tumbuhan memiliki akar, batang, dan daun. Hanya saja memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti yang sudah kalian presentasikan tadi, kalian sudah mengamati beberapa bagian tanaman yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada sebagai cadangan makanan, batangnya sebagai cadangan makanan, ada akarnya sebagai cadangan makanan, daunnya juga sebagai apa fungsi daun? Untuk memasak makanan. Jadi kesimpulannya bahwa semua organ pada tumbuhan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Intinya, organ yang ada pada tumbuhan itu tidak semua memiliki fungsi yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Baik. Sebagai bahan refleksi kita, ya, sebagai bahan refleksi kita, karena hari ini kita menggunakan model pembelajaran yang baru. Model pembelajaran apa tadi yang kita gunakan? Pembelajaran model problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Itulah yang kalian lakukan tadi di KPE. Jadi bahan refleksinya, Ibu mau bertanya, apakah kalian senang untuk belajar hari ini? Senang. Ada yang tidak senang? Iya. Apakah pembelajaran kita hari ini berbeda dengan pembelajaran yang lalu-lalu? Iya. Berbeda. Apa yang berbeda? Apa perbedaan ini? Perbedaannya kita memakai apa ini? Ada fokusnya, apa lagi? Ada laptopnya, apa lagi? Ada HP-nya, apa lagi? Ada tumbuhannya, ya kan? Iya. Itulah perbedaan pembelajaran kita pada yang lalu-lalu. Nah, baik. Anak-anak, tadi pada awal pembelajaran Ibu sudah membagikan angket, dan pada angket ini tentu kalian memiliki perubahan pikiran pada angket yang sudah kalian tuliskan. Jadi Ibu akan membagikan angket lagi. Kalian isi lagi anketnya. Ya, ini angket yang baru. Kalian isi lagi anketnya. LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Buat satu ya. Silakan tuliskan lagi namanya di angket. Setelah kalian belajar hari ini, seperti halnya pada bagian nomor 1, saya tertarik dengan pelajaran IPA. Mungkin tadi pada awal pembelajaran kalian kurang tertarik. Nah, setelah kita belajar hari ini, karena ada gambarnya, kalian berubah pikiran. Ya, saya tertarik dengan pelajaran IPA. Lagi. Ingat ya, jawabannya ini. Jawabannya ini tidak terikat ya. Jangan bilang nanti Ibu Nur menghukum saya kalau tidak benar apa yang saya tulis. Tuliskan sesuai dengan hati nuranimu. Ibu tidak marah. Bukan kesempatan 5 menit. Lah.
Kelompok 1 udah? Kelompok 2 sudah? 3 sudah? 4 sudah? Baik. Karena pelajaran kita sudah mau berakhir, maka kita ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah aktif selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Anak-anak ibu yang sudah aktif, silakan dikembangkan pengetahuannya, dan yang belum aktif juga silakan belajar lagi di rumah, buka buku dari pelajaran di bawah. Jangan menuntut saja bukunya di rumah, tapi fungsi buku itu untuk dibaca. Jangan lupa LKPD-nya nanti setelah ini dikumpulkan. Dengar? Baik, buka bahan ajarmu. Di situ ada tugas. Buka bahan ajar. Ada tugas di rumah. Ibu kasih sama kalian tugas di rumah. Dikerjakan ya. Sudah dibuka bahan ajarnya? Sebentar. Nah, ini dia. Tugasnya ini. Sudah? Ayo kita pikirkan. Apa yang dipikirkan? Gambar apa yang ada di situ? Kaktus. Tugasnya di situ ada gambar kaktus. Sudah pernah lihat kaktus? Sudah. Nah, jika kamu belum pernah melihatnya, perhatikan gambar yang sudah ada di bahan ajar. Tugasnya di situ, apakah kaktus memiliki daun? Itu tugasnya ya. Di manakah tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan kaktus? Nah, itu tugas. Jangan dijawab sekarang, ya. Karena kalau kita perhatikan tumbuhan kaktus itu tidak memiliki daun. Nah, itu dia pertanyaannya sekarang. Kalian kerjakan per orang, ya. Kalian kerjakan per orang dan dikumpulkan minggu depan. Baik. Anak-anak, ada pertanyaan dari tugas yang ibu kasih? Semua dimengerti? Mengerti. Baik. Karena jamnya sudah mau berakhir, tinggal beberapa menit lagi, maka kita fungsikan untuk berdoa. Seperti awal tadi kita sudah berdoa, dan juga kita mengakhiri dengan doa, supaya pelajaran yang kalian terima pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu semua. Baik, Sadarman, maju ke depan. Pimpin doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan budaya kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan dari kami memberikan mata pelajaran kami dan sampai kami mengakhirinya Tuhan. Dan jika Tuhan kami mau pulang di rumah, tinggal kami selalu memberkati kami. Dan tidak berakhir kita semuanya teman-teman di dalam kami. Baik, untuk hari ini demikian saja pembelajaran kita, dan jangan lupa tugas di rumah tetap dikerjakan dan dibaca-baca bahan ajar yang sudah ibu kasih. Untuk pembelajaran kita minggu depan, silakan baca mengenai bunga, buah dan biji.